subscribe. Terima kasih. Ya, di sini saya akan membahas tentang definisi dari rokok. Apa sih itu rokok sebenarnya? Rokok adalah hasil olahan tembakau yang dibungkus. Tembakau yang dihasilkan dari berbagai olahan atau berbagai tanaman jenis lainnya, yaitu Nicotiana tembakau dan Nicotiana rustica. Dan ada berbagai macam jenis lainnya yang di dalamnya mengandung nikotin dan tara dan tanpa bahan tambahan lainnya. Sedangkan asap rokok itu merupakan asap yang dihasilkan dari pembakaran rokok itu sendiri. Asap rokok juga terdiri dari asap rokok utama dan asap rokok sampingan. Asap rokok utama itu yaitu yang dihirup ke dalam paru-paru si perokok, sedangkan asap rokok sampingan itu asap rokok yang dihasilkan dari ujung rokok yang terbakar. Sehingga si perokok pasif ini menghirup 3 kali lipat zat berbahaya daripada si perokok aktif. Mengapa edukasi bahaya rokok terhadap remaja usia 10-18 tahun penting? Karena dilansir dari online 24 jam Makassar bahwa presentasi perokok anak usia 10-18 tahun pada tahun 2016 mencapai 88% dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 91%. Terjadinya peningkatan perokok pada anak usia 10-18 tahun dikarenakan kurangnya pengetahuan atau edukasi kepada anak tentang bahayanya rokok dan apa yang terkandung di dalam rokok. Yang mereka tahu hanyalah bahwa rokok berbahaya untuk penggunanya saja atau perokok aktif. Sedangkan kandungan yang terdapat dalam rokok yang mereka ketahui hanyalah nikotin. Padahal yang sudah terjadi pada saat ini banyak penyakit yang bermunculan, salah satunya itu kanker paru-paru yang terjadi karena pasien sering terpapar atau menghirup asap rokok yang diberikan oleh perokok aktif. Dan juga mengapa anak-anak tidak mengetahui tentang bahayanya rokok secara lengkapnya? Karena kurangnya edukasi yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dan juga pengawasan orang tua terhadap anaknya, bagaimana lingkungan yang selama ini anaknya jalani selama mereka di sekolah atau bergaul dengan teman-temannya. Pada tanggal 28 Juli 2022, Dinas Kesehatan Kota Makassar gelar dampingan anak usia sekolah yang terpapar sebagai perokok aktif. Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Nurzaida Sirajuddin, MKes, menyampaikan atas sosialisasi Perda KTR, berdasarkan data riset kesehatan dasar, prevalensi perokok usia 10-18 tahun mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan tingginya pengguna rokok elektrik atau yang biasa dikenal dengan vape pada kalangan anak-anak dan remaja. Tujuan diadakannya gelar pendampingan anak usia sekolah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat berperilaku hidup sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup, bebas dari asap rokok, dan dapat memberikan dampak positif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat di Kota Makassar, khususnya kalangan pendidikan atau anak sekolah. Tutup Dr. Nurzaida. Hal yang sama pun disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Haji Muhyiddin SEMM, mengatakan bahwa peran orang tua dibutuhkan dan peran guru serta kepala sekolah agar di dalam lingkungan sekolah memberikan pemahaman tentang bahayanya rokok bagi anak-anak sekolah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja pengaruh dari asap merokok itu sendiri.
Di sini, anak lebih rentan menjadi perokok pasif dibandingkan dengan kelompok umur lainnya, dikarenakan mereka tidak dapat menghindari diri dari perokok aktif ketika mereka berada dalam rumah, di luar rumah, maupun di lingkungan sekitar lainnya. Perokok pasif memiliki resiko sama seperti perokok aktif. Jika anak terpapar oleh lingkungan perokok, maka mereka akan mendapat 2 kali resiko pengaruh dari asap rokok, yaitu asap yang dihembuskan dari para perokok maupun asap yang keluar atau asap yang dihasilkan dari ujung puntung rokok yang diduga lebih berbahaya. Asap utama mengandung 25% zat berbahaya, sedangkan zat sampingan mengandung 75% zat berbahaya yang ada dalam asap rokok tersebut, sehingga risiko kesehatan lebih banyak dialami oleh perokok pasif. Adapun resiko kesehatan yang akan dialami oleh perokok aktif dan pasif antara lainnya seperti penyakit paru, penyakit jantung koroner, penyakit kanker kulit, mulut dan bibir. Mulut, bibir, dan tenggorokan, di mana kandungan tar yang ada di dalam rokok dapat mengkikis selaput lendir di dalam mulut, bibir, dan tenggorokan. Ampas tar yang tertimbun merubah sel-sel yang sebelumnya normal menjadi sel ganas yang menyebabkan kanker. Selain diakibatkan oleh tar, kanker mulut dan bibir juga diakibatkan oleh panas dari asap ketika orang merokok. Yang selanjutnya itu merokok merusak otak dan indera. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Edinburgh University mendapat bahwa perokok berat memiliki korteks otak yang lebih tipis dibanding dengan perokok yang tidak merokok atau yang berhenti merokok. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa berhenti merokok dapat mengembalikan ketebalan korteks otak. Jadi, untuk kita sebagai orang tua lebih waspada lagi, lebih menjaga lagi lingkungan pertemanan anak-anak kita, karena di usia-usia SD mau sampai SMP, di mana mereka ingin tahu segala hal yang mereka lihat dari teman-temannya atau lingkungan sekitarnya. Mereka penasaran apa sih yang mereka isap, apa sih yang mereka coba itu, tanpa mereka tahu apa bahaya dari asap rokok atau rokok itu sendiri. Jadi kita harus lebih waspada lagi dengan lingkungan anak-anak kita, harus lebih perhatikan lagi, harus lebih diedukasi lagi anak-anaknya kita untuk tidak boleh sampai terjerumus atau tergoda oleh perokok-perokok ini. Jangan sampai mereka karena rasa ingin tahunya tinggi, mereka ingin mencoba yang namanya rokok. Jadi sebelum mereka terjerumus ke dalam situ, kita sebagai orang tua harus lebih mengedukasi lebih awal lagi. Sebelum anak-anak itu masuk di usia sekolah, kita lebih mengedukasi apa saja bahaya-bahaya merokok, apa saja pengaruhnya, apa saja yang akan terjadi ketika kita mengisap atau menghirup asap rokok tersebut. Jadi di sini lebih, kalau ada yang sekitar kita perokok aktif atau lingkungan kita, sebaiknya kita yang menghindar. Memang tidak mudah, alangkah baiknya kita menjaga diri dengan memakai masker, sering minum vitamin, jangan sampai kita juga yang terjerumus atau kita juga yang dapat menghirup udara dari asap rokok tersebut. Sekian dari kami, terima kasih. Manfaat berhenti merokok. Apa yang terjadi pada tubuh kita ketika kita berhenti merokok? Efeknya akan terlihat di menit-menit awal. Setelah berhenti merokok adalah irama detak jantung kembali normal, mulai ada penurunan tensi darah, dan mulai ada regulasi yang baik di jantung. 2 jam setelah berhenti merokok adalah sirkulasi darah perifer kembali normal, di mana ujung jari tangan dan ujung jari kaki mulai terasa hangat. Mengapa?
karena sirkulasi darah perifer telah kembali normal. Namun, di sini adalah fase-fase genting atau berbahaya, karena di sini adalah fase sakau atau kecanduan, seperti rasa cemas, rasa ketergantungan, dan rasa keinginan untuk merokok. 12 jam setelah berhenti merokok adalah penguraian karbon monoksida di dalam tubuh. Merokok itu kan kita menghirup karbon monoksida, dan setelah 12 jam kita berhenti merokok, maka karbon monoksida yang berada dalam tubuh mulai terurai dan digantikan oleh oksigen. 24 jam setelah kita berhenti merokok adalah pelancaran paru-paru dan pernafasan. Paru-paru kita mulai meluluhkan cairan lendir yang menghalangi jalan nafas di paru-paru, sehingga yang terjadi kita bisa bernafas lebih baik dari sebelumnya. Dibandingkan kita merokok, paru-paru sudah mulai mengeluarkan racun-racun yang ada di paru-paru, dan ini sudah bisa menurunkan sekitar 20% dari resiko serangan jantung. 48 jam setelah kita berhenti merokok adalah indera penciuman kita akan kembali normal dan berfungsi dengan baik. Setelah 10-12 minggu kita berhenti merokok adalah pernafasan dan aktivitas tubuh akan menjadi lebih baik. Kita mulai bisa melakukan olahraga kembali, lalu yang biasanya mengalami sesak nafas bisa bernafas dengan normal. Dan yang lebih penting, kecanduan atau sakau pada nikotin berangsur-angsur menurun. 5-9 bulan kita berhenti merokok adalah fase di mana kecanduan atau sakau pada rokok akan menurun drastis. Tubuh kita bisa kembali lebih sehat dari sebelumnya. 1 tahun kita berhenti merokok adalah sebuah fase yang fenomenal. Kenapa dikatakan fenomenal? Karena ini terjadi perbaikan pada pembuluh darah yang kita tahu bahwa karbon monoksida dan senyawa-senyawa dalam merokok itu kan merusak dinding-dinding pembuluh darah yang bisa menyebabkan sakit jantung atau stroke. 3-5 tahun berhenti merokok adalah fase yang sangat baik. Pada saat kalian semua yang mulai berhenti merokok dan tidak merokok lagi, bisa dikatakan bahwa orang yang sudah berhenti merokok selama 3 tahun bukan lagi seorang perokok. Pada studi menunjukkan 50% resiko penyakit jantung, kanker paru-paru, dan penyakit lainnya menurun drastis. Jadi siapa yang sudah mau berhenti merokok? Sudah terlihat di menit-menit awal loh, ada banyak perubahan yang terjadi pada tubuh kita setelah kita berhenti merokok. Mungkin ini adalah penjelasan singkat yang saya jelaskan kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Saya Mariana Harapung. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menangani Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara orang tua menangani anak dengan permasalahan merokok pada usia 10-18 tahun. Yang pertama itu ada orang tua sendiri tidak boleh merokok karena anak belajar mengambil keputusan dan berperilaku lewat orang tuanya. Yang kedua, selalu ingatkan anak sisi negatif merokok seperti merokok akan menyebabkan kerusakan paru-paru. Yang ketiga itu ada rutin berkomunikasi dengan anak. Yang keempat, anak